Yang ketujuh, memilih kawan sekamar ataupun jiran daripada kamar, carilah yang saleh. Kawan yang sekamar ataupun yang dekat dengan kamar kita, jika mungkin yang saleh. Dan yang banyak berbimbang dengan mata pelajaran, bukan berbimbang dengan hal-hal lain yang menyibukkan daripada belajar. Dan yang bagus tabiat, dan yang memelihara sifat. Gunanya kawan tersebut sebagai orang yang menolong kita di atas tujuan utama, yaitu belajar. Dan ini ada diselip pepatah dalam bahasa Arab. Al-jaru qabla dari warafiqu qabla tariqi wattiba'u sarraqah wa min da'bil jinsi tashabbuh bi jinsi. Nah, nagu titik yang dia nabi. Al-jaru qabla dari, yang namanya jiran itu yang berhampiran rumah. Kalau dalam agama kita 40 rumah, timur, barat, utara, selatan. Rafiq, kawan yang paling dekat sebelum berjalan. Karena dalam perjalanan atau musafir, di sana tempat mengetes, nah betul ya, mengetes lain, mengetes kawan. Kalau di kampung, sama-sama di kampung, pulang makan di rumah sendiri, minta uang pada ayah dan mama sendiri, tidak ada masalah. Di saat dalam perantauan, masih saling menolong di antara orang yang berteman, itu tempat dites. Karena biasanya dalam perjalanan musafir kan uang terbatas. Kalau di kampung kadang-kadang saling mendahului untuk membayar saat kita ngopi ataupun makan. Di saat dalam perantauan, dia mau kencing selalu. Setelah ngopi langsung kencing, jadi kita yang tinggal harus bayar. Di sana tempat ujian, tempat mengetes tentang karabat, rafiq, kawan dekat. Wattiba sarraka, yang namanya tabiat pencuri, yakni kita berkawan, berteman dengan orang yang bagus tabiatnya itu turun, menular kepada kita. Sebaliknya, di saat kawan, teman kita akhlaknya tidak baik, menular juga, turun tabiatnya kepada kita. Makanya disuruh oleh agama kita memilih kawan yang saleh. Wa min da'bil jinsi, dan sebahagian dari kebiasaan yang satu jenis, manusia, binatang menyerupai dengan jenisnya. Kita manusia berteman dengan sesama manusia, tabiat yang ada pada teman kawan kita turun itu saja pagah juga bahasa Indonesia, karena yang dari Batak kadang Bandung, dari Malaya tayang tehah babah mentang upuana hati dalam pagi gaju menjanjan menular pisalah, karena menularnya penyakit.
turun je. Tabiat kawan kita baik dan buruknya bisa turun kepada kita. Maka kawan itu disuruh pilih yang saleh. Dan bermula tempat tinggi lantai 5 bagi orang yang tidak lemah dari naik turun. Kepadanya tempat yang tinggi itu lebih utama dengan orang yang ingin berbimbang dengan pelajaran. Karena di lantai bawah kawan-kawan suka masuk ngobrol, yang namanya ke atas tingkat 5 lift tidak ada, nggak mau naik dia. Terhindarlah kita dari kebimbangan, tapi kita harus siap untuk naik. Lututnya masih normal, kalau lutut sudah sakit nggak bisa naik lagi itu. Dan konsentrasinya bagus, tidak ada gangguan. Sekali-kali kalau lewat pesawat baru ada gangguan. Mudah-mudahan tempat kita ini bukan jalurnya pesawat. Apabila adalah kawan di kamar lain itu orang-orang saleh pula, tingkat tinggi itu baru baik, yang tidur di sana orang-orang yang bagus akhlaknya. Dan sungguh terdahulu kata seorang ulama Al-Khatib, kamar lebih aula dengan terpelihara. Jadi tempat kita istirahat malam lebih aula tempat-tempat yang terpelihara dari kebisingan, gangguan dan lain-lain. Adapun orang yang dhaif tidak sanggup naik karena mengkerinyan tangga ke tingkat 5, ringan bagah kan, kerian ringan, ringan. Dhaif tidak sanggup naik tangga. Dan orang-orang yang bisa dituduh hal-hal yang tidak bagus, dan orang yang sudah jadi panutan, dicari-cari orang untuk menanyai hukum, dicari-cari oleh murid untuk mengulang pelajaran dan bimbang untuk mengulangkan pelajaran murid, maka tempat lantai bawah itu lebih aula. Kemudian tangga, ini ada banyak tangga. Mana yang kita pilih? Tangga untuk naik ke tempat kamar kita. Tangga yang dekat dengan pintu. Kan ada pintu kamar, ada tangga yang jauh, ada tangga yang dekat. Lebih baik yang dekat, karena saat perut minta tolong, cepat dapat tangga. Ya, tangga jauh sampai bisa mereh-reh bahasa Indonesia, mereh-reh dalam tiluwa, kibandakeun, mentret dalam celana. Ataupun dari teras, tidak dekat dengan pintu, dekat daripada dahlis. Kalau rumah Aceh pasang sikat, pasang sikat. Yang rumah Aceh ada 2 model lagi, ada tangganya di tengah, ada tangganya di ujung. Setelah naik tangga, tempat berjalan menuju dapur, kamar utama, tempat tamu utama, itu dihlis dalam bahasa Arab. Bahasa Aceh pasang sikatnya, na tempat pasang li rona na rumah Aceh li. Kemudian
hanya tinggal kenangan, tinggal nama. Aula lebih utama pintu tangga yang dekat dengan pintu ataupun tempat melalui dari pintu utama ke dalam rumah bil mausuk bihim, dengan terpercaya dengan mereka itu. Dan tangga bahagian dalam yang diperlukan kepada melewati dari satu ruang rumah kepada ruang yang lain di lantai bawah madrasah lebih aula dengan yang tidak dimengerti orang lain dan orang baru datang atau tamu. Tangga untuk umum, untuk naik dengan tersembunyi, hingga tamu orang-orang yang baru datang habis waktu mencari tangga, belum sampai ke kamar. Wait, tetap ringin. Dan yang lebih utama, bahwa jangan tinggal di pondok orang yang laki-laki tapi mukanya cantik seperti muka perempuan, amrat. Lebih baik amrat diasingkan dengan di pondok, salah-salah naik nanti. Ataupun anak laki-laki yang tidak adanya di pondok itu wali yang cerdas. Dan jangan sekali-kali mendiami pondok oleh santriwati di tempat-tempat yang dilalui oleh orang laki-laki. Di mana tempat bolak-balik laki-laki, jangan ada tempat tinggal santriwati. Melalui laki-laki di pintunya tempat mondok santriwati. Ataupun bagi tempat itu ada jendela kecil, kuah yang dalam bahasa Arab, kuah bahasa Aceh, lubang dinding, ada kedal jendela yang bisa dilihat ke halaman madrasah. Mungkin ini untuk santriwati. Santriwati harus dindingnya betul, nggak boleh papan dikorek, apalagi tepas, nak betul tepas yang mengatai wiyat mentang jinga tu luar tanya tak nari-nari luar hana tatupun orang yang jinga. Dan sepatutnya bagi seseorang yang sudah mengerti hukum fikah, jangan sekali-kali masuk ke rumahnya padahal dalam rumah itu ada seseorang yang meragukan akhlaknya, ataupun orang jahat, ataupun kurang agama. Bukan jangan masuk, jangan membawa masuk. Seseorang yang sudah mengerti hukum fikah sepatutnya jangan membawa masuk ke rumahnya orang yang meragukan atau syarrun, atau orang jahat, atau orang kurang agama. Jangan sekali-kali bawa masuk ke rumah. Dan jangan masuk tadi memasukkan orang lain. Ini dia sendiri yang pakai. Jangan masuk kepada rumah-rumah orang yang ada seseorang yang kita ragukan tentang akidah agamanya ataupun kurang agama. Dan sepatutnya jangan memasukkan seseorang ke rumah orang lain yang dibenci akannya oleh keluarganya. Ini biasanya mantan.
istri kita punya mantan, cuma mantan dia akrab dengan kita, jangan sekali-kali bawa ke rumah. Kalau ngopi ya di tempat kafe saja. Auman yang kulu sayyati suknaha, dan jangan membawa masuk ke rumah orang-orang yang suka ngomong keburukan penghuninya rumah. Orang yang suka datang ke rumah, lihat hal-hal yang tidak bagus, nanti dia ngomong keluar. Atau sekarang sama dengan ngomong share. Tidak ngomong, cuma di share melalui WhatsApp-nya keburukan yang dia dapati di rumah kawan-kawannya. Ataupun namimah, lalat merah, suka ngomong hal-hal yang tidak baik, ya. Jangan sekali-kali dibawa ke rumah kita. Ataupun menjatuhkan fitnah. Kita damai dengan anak dan istri, gara-gara kita membawa ke rumah orang yang tidak bagus akhlak, terjadilah fitnah, sehingga antar anak dan istri timbul hal-hal yang tidak diinginkan. Ataupun jangan membawa ke rumah orang-orang yang suka ngomong panjang lebar. Kita orangnya tepat waktu puislah, disiplin. Kalau orang Medan ngomongnya on time, ya. Dia ngomong yang tidak ada manfaat. Enak ikupi payah sama dia yang main rumah dia. Di bak kedai dia tak lagi kaidin tanya punya rumah dia gimana tak lagi kaidin katanya. Dari YouTube agaknya pi naga baik bau rumah. Urang galak pegahaba ngomong panjang lebar yang bisa time kita lewat. Lewat waktu. Dan jangan muasyarah di rumah selain ahlinya. Di rumah yang ahli adalah anak dan istri. Dalam keluarga, agama memerintahkan kita bergaul secara baik-baik. Dia kena ayat Quran ni kayak sebaik fikir kau anjir. Fa'ashiruhunna bil ma'ruf. Wallahu a'lam bishawab.